Selamat malam. Masih ketemu lagi nih sama gua, Ricky Kevin, di acara kita yang spesial banget. Gimana rasanya jadi lo? Tapi malam ini benar-benar spesial. Gua nggak tahu ya, di sini malam, di sana siang atau sore. Ya bodo amat, itu urusan lo. Tapi gue spesial banget, kenapa? Karena gue malam ini berdampingan dengan Suhu Master Shifu. Sampai gemeteran nih, nggak kelihatan aja kaki nih. Jempol udah gemeteran semua ya kan. Jadi malam ini gue didampingi oleh AA Ferdi Tai. Waduh. Ya kan? Apa kabar, brother? Mantap. Saya dibilang suhu. Memang keadaan badan saya lagi gede karena kebanyakan makan suhu ultra. Susu itu. Berarti gue harus begini. Karena sama suhu, ya kan? Haulah. Nggak ulah. Haulah segalanya. Itu kayak lagunya itu ya. Perusahaan Ayah ya. Perusahaan Ayah ya. Jadi gimana? Sekarang lagi sibuk ngapain aja sih? Sebenarnya kalau sibuk biasa ngurusin ini. Ya. 58 masih banyak konten yang harus gue jalanin. Ya. Dan stoknya kan kita banyak. Ya. Betul kan, punya lo juga. Oh, justru juga ya. Oh, iya, Kita iya. berdua ngurusin ini. Paling sama ngatur jadwal itu. Kapan syuting, karena kan PSBB lagi. Siap. Ya kita juga nggak bisa melanggar itu ya. Siap. Ikutin pemerintah. Ya paling sama kemarin baru kelar bikin albumnya Elemen. Nah, ini soal elemen nih. Kemarin waktu di episode gue yang lalu, gue pernah ngobrol sama Adidi. Aku pernah ngobrol sama Adidi ya, bahwa aku nih grupis. Kata Adidi, Vin, grupis itu perempuan. Lah, dia kan belum tahu gue kalau malam jadi apa. Ya, Didi semua juga pengennya jadi perempuan. Oh, gitu. Karena dia kesepian. Oh, gitu Dia ya? kesepian sendiri terus. Mungkin Dia tuh sendiri, terus gue bilang sampai kayaknya kayak mau latihan meninggal gitu. Sendiri terus ya. Makanya Adidi kan ada nyanyi lagu apa? Di mana? Oh, bukan itu. Didi Ting Ting ya. Oh, Oh, so berarti sekarang masih sibuk Iya. sama 58. 58. Terus baru ngerampungin kemarin, jadi kita rilis bulan ini. Iya. Di CD-nya juga ada, kita album kita bikinnya. Nah, Jadi membuat orang-orang lagi pandemik, malah kita bikin album. itu ini yang gue demen nih, teman-teman. Kenapa? Gue demen banget. Nggak salah nih gue milih jadi Shifu gitu. Kenapa? Karena itu menular ke saya gitu. Menular ke saya, jadi bahwa kalau orang di pandemik ini PHK karyawan atau apa, ini malah membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya ya, Ayah. Sesuai sama kita yang kita bilang waktu dulu. Ya. Dalam keadaan ini kan kita nggak pernah tahu kapan. Ya, Dan berakhirnya kapan ya? kita akhirnya bertahan hidup. Ya. Masa mati pelan-pelan. Betul. Mendingan bikin sesuatu, Ya. ada chance-nya mati Betul. atau sukses. Betul. Ada gitu kan jadinya. Daripada nggak ada pilihan. Itu baru lelaki sejati. Hidup atau mati gitu Iya. ya kan, daripada terseret-seret doang. Tapi mati. Iya. Kayak suster ngepot. Suster ngepot ya. Oh, gimana? Susternya bawa mobil ya. Ngedrift. Itu saya ingat, jadi ada produk tusuk gigi waktu itu. Terus gigi. Cap nini ngecot. Repot ya gambarnya. Tapi yang aku denger nih ya, selain dengan 58, Ferdi ini kan sibuk menelurkan sekarang ke generasi Z. Gen Z. Apa ya, ada yang digitalize atau apa segala Iya. macam. Waktu itu selama pandemi ini gue ngelihat adalah usaha gue kan semuanya sektornya sektor real Iya. atau konservatif lah kita bilang. Betul. Nah itu gue lihat kena semua pandemik. Oke. Apapun sektor kayak kena nih pandemik. Yang tidak terkena pandemik itu digital. Iya. Salah satunya 58. 58, betul. Terus gue ada acara sama Didi juga, Iya. Ferdi and Didi Ferdi Show. Terus juga virtual concert juga. Iya. Malah ada yang kita bikin, saya beli tiketnya. Iya kan? Terus kita juga bikin acara yang lu bikin apa? Nusantara Virtual Band Competition. Itu yang masih akan terus berjalan. Iya, Makanya gue juga waktu itu berpikiran bulan Maret, April, Mei itu gue bikin, kayaknya gue harus bikin perusahaan IT nih. Ya. Dan akhirnya gue menelurkan karya kita itu adalah Secret aplikasi semacam chatting tapi khusus untuk rahasia. Namanya aja udah secret. Secret. Udah pasti rahasia ya kan? Rahasia. Jadi rahasia terjamin.
di situ. Oke, itu kita bisa download di mana sih? Untuk sementara ini masih di Play Store, masih oke. di Android. Untuk itu mungkin bulan depan sudah bisa di App Store, di iPhone, pakai iPhone bisa. Jadi yang mau datanya nggak dibuka-buka secara sembarangan atau apa? Kalau ini ibaratnya Telegram itu kan bagus. Iya, udah. Ini lebih Telegram daripada Telegram itu sendiri. Sifunya si Telegram. Jadi gitu. Iya, Jadi iya. bagus lah. Sebulan ini udah bagus ininya, untuk animonya bagus. Ya mudah-mudahan. Udah berapa lama sih ya? Baru sebulan. Baru sebulan ya? Baru sebulan. Tapi lumayan, udah 2.500 download. Wow. Keren ya. Thank you. Itu yang kemarin itu launching di mana, di Jogja ya? Bukan launching sih, itu sebenarnya itu cuman pas hari ulang tahunnya mereka. Kita bikin. Oke. Itu cuman kita tumpengan sama tanda tangan kontrak, itu kebetulan 5 Agustus. Oke. 58. 58. 58 lagi. Filosofinya ya, ada di 58 situ ya. Iya. Terus selain dari itu apalagi sih ya yang mau kerjakan ke depan nih selain Secret. Terus aku juga ngasih bocoran dikit nih, kisi-kisi kayak ujian deh kan, ada elemen juga. Udah rampung ya albumnya? Udah Rampung, rilis, siap, tinggal rilis. siap rilis. Oke. Selain itu apalagi sih ya, aku dengar kan masih banyak banget nih yang mau dikerjain. Yang di depan paling kelihatan di depan itu untuk 1-2 bulan ke depan itu ya Nusantara. Nusantara ya. Itu gue di situ kan jadi juri juga, dipilih sama Atur nuhun. Kevin untuk jadi juri. Ya ini butuh effort yang tinggi juga. Iya. Dan karena gue ngelihat juga hampir semua teman-teman pemain band gue yang belum beruntung di industri musik, mereka semua ikut ini. Banyak kan dari Bogor? Banyak. Ya kan? Banyak banget, dan gue seneng banget. Dan ini kayaknya memang menjadi satu buah jalan buat para musisi. Udah lama banget soalnya. Dan mungkin ini pertama kali ya yang virtual concert gitu, betul kan? Masuk Muri. Masuk Muri ya? Iya. Nah, ini bener-bener ini banget. Teman-teman gue sangat excited banget, dan mudah-mudahan sih gue menjurinya juga kan jadi seru ya, jadinya enak. Nah, ini butuh effort sih. Kalau yang paling dekat itu. Kalau mau tahu katanya kalau vokalis band, nyanyinya ya asal namanya anak band, vokalis band. Kalau mau dengar vokalis band yang merdu nyanyinya ya begini. Saya berguru itu cukup mahal ya sama orang luar negeri. Wow. John Lennon. Dari kaset. Dari kaset. Pengen ketemu. Udah mati. Udah mati ya? Aduh, ya udahlah. Paling kita doain aja pakai doa-doa. Nggak mau coba panggil itu Dragon Ball. Nah, itu sih paling kalau yang gue lagi excited sekarang ya Nusantara ini lagi gue excited ya. Karena pengen cepet-cepet ngeliat ekspresi anak-anak band yang sekarang bener-bener penuh harapan gitu di sini. Iya. Itu gue dengar katanya mau masuk TV ya? Iya. Rencananya begitu. Jadi saya juga masuk TV dong. Iya. Kalau aku kan udah sering. Kalau aku kan jarang-jarang. Kapan terakhir orang-orang banyak di TV? Pemusik udah jarang di Udah TV. jarang ya. Karena di TV udah jarang banget acara musik. Iya. Makanya kalau ada lagi acara musik di situ kan seru. Malah kebanyakan sekarang acara yang disebutnya acara musik, tapi malah melenceng dari musik. Gitu. Betul. Sehingga musiknya ini hanya sebagai sisipan aja. Iya, hanya temanya, tapi sebenarnya bukan itu. Iya. Ya, betul banget. Ya, hopefully sih ya, mudah-mudahan Nusantara Virtual Band Competition ini ya bisa berlanjut terus. Karena kita lihat juga dari, ya mudah-mudahan pas video ini tayang kan kita dalam tahap 100 besar nih. 100 besar itu isinya band-band yang keren abis, yang skillful. Lu kan bikin ini nih, bikin si konsep si Nusantara ini sampai ribet, dan gue tahu itu ribet banget gitu. Kalau ini berhasil, lu akan bikin 1, 2, 3, 4, 5 nggak? Insya Allah bikin. Kenapa enggak ya? Iya. Wah, berarti untuk anak band banyak harapan. Kan, kata gue, kalau ketemunya master, hostnya dibalik tanya. Enggak, karena kan ini gue menyuarakan anak-anak band ya. Betul. Apa sih anak band tuh pengennya karyanya didengar? Apakah ada nanti akan diproduce? Betul. Akan dong pasti. Kan nanti ya jadi mentornya juga. Ini sih bener-bener lu didoain sama anak band seluruh Indonesia. Amin. Pasti. Amin. Jadi buat teman-teman yang gimana rasanya jadi lu ini,
apa namanya, sebelum kita nelurin ini kan aku konsultasi dulu nih sama Sifu, jadi gimana kalau kita bikin ini gitu. Ini sih keren. Menurut gua ini, karena gua anak band ya. Dan lu juga kan anak band ya kan? Lu kan anak band juga yang akhirnya nggak tahu kenapa lu jadi pengusaha gitu. Apa sih yang kita pengen rekaman? Iya. Kalau kita nggak kenal sama label, berarti kita nggak rekaman. Betul. Kita ngirim demo, belum tentu didengar. Betul. Wah, banyak banget. Salah satunya ikut perlombaan. Ya. Perlombaan udah nggak ada yang bisa. Pandemik gini kan nggak ada acara. Betul. Lu doang yang bikin. Aduh. Jadi sebenarnya apa? Ya seperti yang aku cerita, keresahannya adalah kompetisi menyanyi udah banyak, kompetisi talent udah banyak. Ini band ya? Cuma band itu udah jarang banget gitu. Betul. Terakhir 2005. Kayaknya yang menangnya Masif gitu ya, dulu ya. Zaman Dream Band. Iya, Dream Band. Zaman dulu Dream Band ya kan. Iya, mudah-mudahan dari Dream Band sekarang jadi Dream Come True lah. Dream Come True lah. Enggak Dream Band lagi ya. Karena Dream Band bingung juga ya, cuman kotak yang jalannya kalau nggak salah. Kotak mungkin. Govinda lulusan situ kan sih? Nggak tahu gua. Iya, kalau nggak salah ya. Govinda dulu zaman masih Domino ya. Iya, Domino. Kalau nggak salah ya. Kalau salah ya maaf ya, jangan dibully saya. Tapi kotak kalau nggak salah kotak kapten ya, lu, tapi nggak tahu. Ya. Nah, dulu nih aku cerita dikit nih. Dulu sama mantan pacar. Yang sekarang kebetulan beruntung jadi bini. Jadi dulu nih aku sempet nonton ini dulu di salah satu bioskop di itu tahu saya filmnya. Gue yang main. Cuma itunya soalnya. Nah, nonton di layar lebar nih ya. Ada rencana masuk lagi ke situ nggak sih? Gua itu sebenarnya nggak pengen main film awalnya. Jadi gue pernah disuruh main film itu untuk casting, gue nggak mau datang. Akhirnya teman gue, which is waktu itu ANR-nya si Fajar. Musiknya aja deh. Kalau musiknya gue mau. Sini gue bikin ilustrasi musiknya. Oke, mana ada? Gue kirim, tahunya di casting. Jadi gue dijebak. Dijebak yang beruntung ya. Akhirnya jadi main di situ, bermain di situ. Akhirnya kita punya excited baru lah. Kebetulan masih tentang musik, jadi masih nyambung. Betul. Dan nggak tahu 1 juta penontonnya. Akhirnya berlanjut yang kedua lumayan gue masuk nominasi Piala Citra pemeran utama laki-laki. Katanya kemarin baru bulan lalu 1-2 bulan lalu tuh Mas Benny Setiawan yang bikin. Dia kontak Fer, siap-siap ya. Gue kayaknya mau bikin yang ketiga. Yang ketiga guys. Katanya, tapi nantilah saya kurusin badan dulu. Enak ya kalau legend atau orang ganteng tuh enak. Dijebak jadi pemeran utama. Aku dijebak waktu itu di Jogja. Di shoot belakangnya doang. Nungguin syuting dari jam 5 subuh, ketemu jam 5 subuh lagi. Buka amplop 120.000. Terus kalau nunjukin ke keluarga, ada gue. Mana Ki? Itu belakangnya doang. Gue pernah dulu. Oh, pernah juga. Tahun 93. Gue jadi apa namanya tadi? Figuran lah. Iya, figuran lah ya. Iya. Di acara TV dulu namanya Jendela Rumah Kita. TVRI ya? Dede Yusuf. Oh, iya kan? Gue cuma ada sit up dong, lagi di gym soalnya. Sit up dong. Ulang lagi teh. Sit up gue udah 100, bayaran gue 25.000. Jadi enggak, kotak-kotak enggak, capek iya. Berarti intinya buat teman-teman yang selama ini jadi figuran dan lain-lain masih ada potensi. Saya juga pernah jadi figuran. Iya, makanya. Jadi tidak ada, kalau moto dari saya, tidak ada satu pekerjaan pun yang terasa berat apabila tidak dikerjakan. Kok nggak dikerjain ya nggak berat. Santai aja. Ini yang harus di quotes. Jadi tolong itu yang bagian ngeditnya tolong di. Nah, berarti layar lebar udah, terus musik udah pasti lah gitu. Bahkan ya seperti aku bilang, aku ini ngikutin elemen apa segala macam. Oh, dari dulu sih. Kevin ini kita berteman tuh udah lama. Dari berteman, tapi lu di setiap show gue ada terus ya. Ada bener. Pasti datang gitu. Jadi gue seneng banget sama Kevin tuh. Wah, appreciate banget sama elemen. Akhirnya kita jadi berbisnis. Will be my honor. Waduh, satu kehormatan dan kebanggaan. Terus pebisnis udah, main film udah, terus hits maker iya, semua apa sih ya yang keinginan Ani yang ke depan yang tapi belum terwujud gitu.
Saya sih cuman sedikit. Cuman mungkin saya cuma mau membuat satu bisnis yang mungkin bisa berjalan tanpa ada fluktuatif, karena ini yang bisa mengcover orang-orang banyak Ya. yang menguntungkan. Setelah itu mungkin saya akan break dari bisnis. Naik haji, udah di rumah aja ibadah. Sisa Itu aja, cuman pengen cita-citanya cuman itu aja, nggak pengen lain. sisa menikmati pahalanya masuk dari apa yang Kan sudah udah dibuat. cari duit di sini. Betul. Tinggal cari duit buat di sana. Di sana kita belum ada, masih kosong rekening. Aset yang ini udah ya. Udah Sisa sini. aset yang ini. Siap. Nah, tapi ini kita masuk ke segmen yang kritikal nih. Oh, oke. Yang semua orang pengen tahu. Ya, gimana rasanya jadi Averdi Tahir atau Averdi Elemen nih. Boleh ceritain nggak sedikit perjalanannya itu awalnya apa? Tahu-tahu langsung sukses atau tahu-tahu langsung keluar rahasia hati Iya. atau apa segala macam, Pak? Jadi gue itu punya filosofi dulu diajarin sama bokap gue. Ya. Fair, di ruangan ada satu ruangan itu isinya rezeki lu semua. Cuman dia dikunci. Kuncinya ditaruh di fishbowl. Oke. Itu ternyata banyak kunci. Kalau lu beruntung, lu ambil kunci, langsung itu Kebuka Kebuka pintunya. Iya. dan itu rezeki lu. Tapi kalau enggak, lu ambil satu-satu sampai habis. Lu cobain satu-satu. Dapat nggak terakhir? Pasti dapat. Pasti Pak. dapat terakhir. Karena ada kuncinya di situ. Paling apa terakhir. Jadi gue itu penganut itu. Jadi akhirnya gue waktu dulu cita-cita pengen jadi kayak The Beatles. Oke. Pengen karya gue, tapi cemen. Pengen karya gue kalau gue masuk mall. Kalau zaman dulu di masuk mall tuh ada musik. Iya, iya. Kalau masuk ada musik gue. Iya. Kedengeran lah ya. Di radio ada musik gue. Iya. Itu aja cuman kayak gitu. Dari tahun 86 gue udah bikin lagu. SMP tuh kelas 1. Kelas 1 tuh kelas. Masih main bass. Enggak, gue waktu itu masih main gitar. Oh, main gitar ya? Nah, belum jadi pemain band tuh. Iya. Udah bikin, akhirnya kelas 2 gue bikin band, gue udah bikin lagu, gue kirim ke Musika, kemana? SMP. Naik bus gitu, patungan, dan itu terus gue jalanin, bongkar pasang, ada yang gue terus percaya, teman gue ada yang nggak percaya, keluar, ganti baru, apa segala macem. Terus sampai tahun 2000. Wow. 14 tahun gue 14 ditolak. tahun, ya? Bukan ditolak sih, lebih ke nggak ada yang dengerin kali ya. Gue masukin demo juga nggak ada kabar. Karena networkingnya. Mungkin kami itu belum ya. tahu itu ya. Terus akhirnya tahun 2000 itu gue disuruh ikut audisi Elemen, rekaman. Album yang gue pertama kali langsung 150.000 kopi. Album keduanya tahun depannya langsung 1 juta kopi. Oh. Sesuai sama kopi yang itu. tadi diomongin bokap gue. Terus aja lu cobain gitu. 1 juta kopi itu yang resmi loh. Kagak tahu yang bajakannya berapa juta. Tapi dulu sayangnya belum ada RBT, belum ada apa ya. Iya. Dulu hanya penjualan CD itu. Bukan CD, kaset dulu. Kaset ya. Kaset dulu gue sampai nabung-nabung, aku sampai nabung-nabung nggak. Ya masih harga dari 12.000, Iya. 18.000, Betul. 20.000 ya kan. Sampai Elemen pun punya. Makanya waktu itu aku ceritain ke Ferdi, tahu yang orang nggak hits, yang nggak hits dalam arti nggak ada Lu kliknya. sampai orangnya lagu yang nggak orang tahu, lu tahu ya? Tahu. Emang pemain band. Karena ngikutin, Pemain karena band. ngikutin gitu. Cuma pengen ngikutin musiknya, mungkin bisa kesampaian nguliknya. Cuma ya mukanya nggak kesampaian. Mukanya lebih versinya FC ya. Versinya ya kalau mau isi pulsa berapaan, gocap apa? Tapi Tuhan itu adil. Iya. Sekarang lagi musim. Oh lagi Korea. Lebih kalau ini BTS ngetop, lu bikin lagi sekarang. Bukan BTS. Sutet. Ada BTS ada Sutet. Ini dong, bentar lagi bikin provider saya. Nah dari situ gue ngeliat, akhirnya bisa lah tercapai, tapi dengan berdarah-darah Iya. gitu ya. Orang udah nggak yakin, gitu, gue masih yakin terus gitu. Ya itulah bekal yang gue dapat gitu, sampai akhirnya menjadi Elemen pada saat itu gitu. Dan rekamannya juga enak kalau zaman sekarang pakai komputer kan. Ya, digital. Salah digituin dikit, ada itu Autotune lah apa segala nggak macam. ada. Zaman dulu nggak ada ya. Gue pakai pita dan gue harus bener dikasih tahu. Ini pita satu track yang nggak boleh lebih dari 10 ya. 10 kali take lu salah terus. Ngegeleong apa namanya? Ngegeleong. Apa tuh namanya?
Nah, gitu pitanya. Paciwe. Nah, jadi Bahasa Jerman. jelek hasilnya. Iya. Wah, jadi dipaksa harus bagus. Iya. Gila itu beneran. Jadi nggak bisa timpah lebih dari 10. Tapi itulah, itu yang kadang kita suka bilang musikalitas tanpa mengecilkan yang generasi sekarang ya. Maksudnya yang generasi dulu ya bener-bener cukup serius lah. Cukup berdarah-darah. Berdarah-darah. Cukup berdarah-darah, iya bener. Kalau sekarang bagus, orang-orang zaman sekarang cuman lebih mudah caranya. Iya. Kalau dulu tuh bagus, tapi caranya susah. Lebih mudah cara, lebih banyak wadah. Nah, kalau sekarang bisa promo lewat tangan sendiri kan? Iya. Kalau dulu nggak bergantung semuanya. Dulu sama video klip itu sesuatu yang mewah gitu. Sekarang siapa aja bisa bikin. Oke, apa juga bisa bikin. Elemen itu nggak pernah kurang dari 200 juta satu klip. Oh. Waktu itu kalau nggak langganannya Rizal Mantovani kan, Sama depan. sekitar segituan. Itu kalau bikin klip. Dan dulu tuh bener-bener mahal untuk memproduksi satu. Pitanya aja kan kita beli untuk 2-3 lagu itu 1,8 juta. Kalau sekarang mah semua juga bisa. Udah dapat sound card itu satu. Tapi ada ini nggak sih ya, dengan menikmati ya album pertama di situ 150.000, album kedua udah 1 juta kopi. Ada titik-titik fase-fase tersulit nggak sih? Maksudku kita udah denger di 58 secara elemen as a group ya, tapi secara as a personel gitu, maksudnya ada fase tersulit nggak sih? Nah ini mungkin masukan gue khusus juga masuk buat yang nanti pemenangnya daripada NVBC ya. Kenapa? Pada saat kita dulu bikin band itu benar-benar luar biasa, sama-sama rock and roll. Iya. Pokoknya kita have fun. Begitu sudah menjadi besar, sudah 1 juta kopi, panggung di mana-mana, pola hidup kita berubah. Ya. Cara berpikir kita berubah, makanya ada kata-kata people change, man. People change. Nah itu people change-nya bisa jadi better atau bisa jadi nggak bagus gitu ya. Okay. Nah itu pada saat itu kita mulai merasakan panggung itu kita tuh bisa sebulan itu 27 sampai 30 kali sebulan. Jadi hampir setiap hari kita Tiap panggung. hari ya? Jarang pulang dong? Kita pulang 3 bulan sekali. Itu pulang juga cuma seminggu berangkat lagi. Nah cuman di situ udah menjadi satu pressure lagi yang tadinya have fun ngeband itu udah bisa menjadi aduh kok gua nggak pulang-pulang kok capek. Kita tuh udah nggak tahu di mana, yang penting main cepet selesai, manggung terus gitu ya. Udah nggak kayak yang dulu pengen manggung. Iya gitu. Funnya udah hilang ya? Udah jadi kerjaan. Dan itu akhirnya membuat kita juga secara psikis kita juga ketemu tuh udah ada, tadinya band itu adalah pelipur lara, membuat kita tidak stres, enjoy. Ini menjadi satu beban, satu kerjaan yang menjadi pengen lagi apa lagi yang bisa membuat gua enjoy gitu. Dan terus ditambah lagi dengan nanti masukan kita tuh bertubi-tubi. Kita nggak tahu ini transferan dari mana, pokoknya masuknya terus aja, masuk terus duit. Membuat gaya hidup kita juga berbeda kan? Iya. Yang tadinya gue cuma punya duit 500.000 itu bersyukur, ibaratnya cukup 100 juta di rekening kita ya ini udah sedikit. Dan itu ya itu kita siap untuk susah, kita siap untuk miskin. Iya. Sudah di prepare itu dari zaman dulu. Iya. Tapi ternyata kita tuh siap nggak untuk menjadi naik? Siap untuk sukses, siap untuk sukses, untuk menjadi bintang 5, untuk Iya. menjadi ini, itu ternyata perlu banyak belajar di situ. Itu yang dinamakan ini bukan sih star syndrome. Bukan. Kalau Bukan. star syndrome itu lu ngetop, Udah itu nggak pas turun yang ya? ngetop itu star syndrome. Oh, oke. Kalau ini bukan star syndrome, lebih ke dia apa ya jadinya ya? Ya ini aja sih apa namanya? Lifestyle-nya berubah. Lifestyle berubah terus jadi berbeda, dan itu nggak pernah kerasa. Gua nggak pernah kerasa. Sampai dulu elemen aja sampai kita tuh marah kenapa panggung kita banyak banget. Malah marah. Sadis nggak? Sampai setelah album Rahasia Hati meledak, album berikutnya itu kita bikin lagu yang nggak ngetop banget, yang nggak bisa ngetop. Gimana caranya? Digimanain? Chordnya anehin, semuanya anehin. Pokoknya jangan sampai kita panggungnya kayak gini lagi. Saking capeknya ya. Nggak tahu egonya apakah
itu yang namanya arogansinya ataukah apapun, kita nggak pernah tahu itu. Tapi itu terjadi. Kita akhirnya mengeluarkan album Dialog pada saat itu. Lu tahu kan lagu ada Sadar Tanpa Dirimu apa segala macam. Di situ Dialog itu kita benar-benar bereksperimen yang supaya albumnya tuh aneh. Dan kesampaian kita lakunya cuma 200.000 kalau nggak salah. Dari 1 juta kopi itu turun 200.000 kopi. Aneh aja masih 200.000 ya. Ya, tapi untuk ya, band itu ya, untuk band itu ya. Tapi karena ini masih panggung masih banyak, jadi kita masih menganggap ini belum ada perbedaan apa-apa. Panggung kita masih banyak nih. Jadi kita malah pengennya di rumah sama anak. Ya. Itu nggak bisa. Jadi sesuatu yang mahal malah ya. Mahal malah. Kayak gitu tuh ya. Betul. Homesick. Nah, kalau sekarang kan orang-orang band, aduh pengen ya bandnya, pengen banyak panggungnya, iya. Nah, siap nggak mental lu semuanya untuk mendapatkan itu. Tapi kalau lu udah prepare, gue yakin sih pasti bisa. Itu yang harus mungkin teman-teman yang ikutan ajang Nusantara Virtual Band Competition ini juga persiapkan ya. Iya. Orang semua mungkin bisa ready di kala lu di bawah, tapi pas lu di atas, lu ready nggak jadi sorotan semua. Betul, waktu lu, tenaga lu semua. Karena gue sampai nggak bisa keluar kalau dulu ya di step itu, mungkin yang lain juga sama gitu, yang sempet sekarang lihat. Gue tuh nggak bisa keluar rumah. Di luar rumah itu pasti banyak orang yang nungguin gue keluar. Capek jadi gue nongol gini dikit, wah teriak gitu. Jadi gue nungguin mereka sepi dulu. Awal-awal itu adalah menjadi satu kebanggaan dan keseruan gue. Ya. Kesininya menjadi ganggu nih. Ya. Gue mau belanja bulanan, mau pergi ke mall, selalu end up-nya gue pasti di kantor pemasaran yang dikawal karena saking hebohnya. Nah itu yang membuat kita kok gini ya. Lelah juga ya, lama-lama ya? Gue bilang sih waktu itu sebenarnya people change-nya itu di situ. Kenapa lu udah dikasih kok lu harusnya tahu konsekuensinya? Begitu di sini lu malah kok gini? Kenapa lu nanya kok gini? Berarti lu nggak prepare gitu kan? Yeah. Nah ini mungkin anak-anak band itu jangan pernah prepare untuk yang kita prepare untuk yang tidak jadi apa-apa. Itu mah nggak usah di-preparein. Namanya hobi, nggak ada ruginya. Bener nggak? Betul. Main musik senang-senang aja. Senang aja. Udah, itu enak. Tapi yang lo harus prepare adalah kalau lo taunya meledak mau apa? Tahu-tahu lo manggungnya lebih dari kita dulu. Sebulan bisa berapa kali, jadi lebih gila lagi. Wah, sadis banget. Itu benar-benar kita tuh udah nggak ada bagus-bagusnya. Pagi-pagi subuh udah di sini lagi, udah nggak tahu mau ke kota mana, kita nggak tahu. Pas mau manggung, naik panggung baru gini, kita di kota apa? Di sini, oke. Halo, Makassar. Sampai gue baru mau naik panggung, baru gue tanya. Saking ininya ya. Saking tiap hari kan begini. Iya. Tapi aku sebagai sebagai kuli event juga kurang lebih merasakan walau beda porsi ya. Betul. Kayak aku promo event sehari bisa 7 radio, 8 radio. Nah, kayak kaset kusut ngomongin hal yang sama. Betul kan? Harus tertawa. Gitu lagi. Pertanyaannya sama lagi. Diulang lagi. Mungkin kalau dengan playlist yang kurang lebih ya digonta-ganti, pasang begitu. Orang yang ngedengerin happy banget mungkin. Yang nyanyi. Malah gue sampai gini. Pernah gue ada kalanya ya, setiap abis show di kota apa gue pengen ke kafe. Di kafe tuh gue ngeliat band kan, bawain lagu-lagu apa aja terserah dia kan. Enak banget jadi dia bisa bawain lagu apa aja. Akhirnya gue ikut nyanyi, pengen lagu itu, pengen lagu ini gitu. Kalau gue kan nggak bisa bawain lagu itu lagi. Ya. Itulah aku orang. nangkep poinnya. Jadi dimanapun posisi teman-teman saat ini, kita tuh wajib mensyukuri. Harus. Mensyukuri kita belum di titik ini, sekarang kita syukuri. Betul. Dengan segala kebebasan yang kita punya, dengan segala gue pengen bawain ini, manggung bawain ini terserah. Tapi kalau pada saat lo di posisi ini ya lo harus ready. Betul. Gitu, karena lo akan jadi milik semua orang. Betul banget. Ya baru Elemen. Ingat siapa namanya? One Director. One Direction. Itu One Director kan yang suka itu kan apa? Uki. One Direction. Oh, One Direction ya. Lagi ngetop itu bubar. Ya. Lebih gila lagi kan, dia udah nggak bisa kemana-mana, tur dunia kesini. Itu banyak banget kemungkinan yang sama terjadi sama semua band. Aku sempat lihat dokumenternya sih ya. Itu mereka dipaksa, maksudnya lagi di bus, lagi capek baru selesai manggung harus nge-take vokal sedikit buat ini. Harus ketawa. Iya.
Pernah gue satu momen gue mau naik panggung, gue dengar kabar anak gue ketabrak mobil. Anak ketabrak mobil, das, gue mau manggung nih. Gue ketawa di panggung. Tapi ya itulah, harus profesional. Ini kita mengorbankan apa, karena kita pada saat kita di panggung kita udah jadi milik. Jadi persiapkan buat yang ikut di sini, nggak pernah tahu. Mungkin cuma ikut festival abad dapat hadiah aja. Iya kan? Iya. Nggak tahu. Bener-bener Allah kalau mau naikkan derajat itu just one click away. Tahu-tahu lo jadi ngetop dan tahu-tahu beyond ekspektasi lu. Iya. Tahu-tahu meledak banget. Lu siap nggak dengan itu? Itu tuh hebat. Malah bisa pecah band itu gara-gara kengetopan. Ya kalau nggak ready ya. Iya, kalau nggak ready itu banyak bisa gonta-ganti, bongkar. Karena semua merasa diri gue hebat. Ya. Pada saat di atas itu gue hebat, si Adit ngerasa hebat, Didi ngerasa hebat, semua sama hebatnya. Padahal zaman dulu, kita nggak ada apa-apanya ya kalau nggak ada lu, thank you banget gini-gini. Oh, ntar hebat semua. Ya. Bisa bikin pecah itu. Iya. Nggak gampang lah. Nggak gampang. Jadi gimana rasanya jadi lu kali ini tuh bisa melihat sisi lain dari seorang Ferdi, maksudnya pada apa ya, dengan segala pencapaian yang sudah berhasil dicapai ya, bahwa nggak gampang buat jalanin itu semua, dan kita semua yang kita punya berikhtiar untuk mencapai titik situ ya better be prepare yourself lah. Ya. Malah sekarang gue jadi lebih mensyukuri. Orang kan bilang mungkin, Elemen nih nggak kayak dulu ya manggungnya. Itu yang gue syukuri juga gitu. Salah satunya gue jadi bisa sama keluarga, gue bisa punya teman di luar itu, gue punya bisnis lain gitu. Terus pada saat di panggung enjoy gitu kan, ini. Bener-bener seneng gitu. Tapi Kevin masih nggak berubah, di mana ada Elemen di situ ada Kevin. Aduh, itu harus. Itu kan sahabat. Di mana ada proyek lu, gue ada. Siap kan gue ada juga. Anyway ya, makasih banyak Sami-sami buat share-nya malam ini, itu pasti sangat berguna buat kita semua. Nah, mudah-mudahan ya. Lebih di mana ada kita intinya kita apa yang kita ceritakan, apa yang kita sebagai masukan ya buat teman-teman semua ya. Buat teman-teman semua yang akan ya insya Allah kita doakan mencapai titik yang sama, bahkan melebihi itu ya. Mudah-mudahan dapat yang terbaik. Dapat terbaiknya ya. Ada ini mungkin ada pesan-pesan jurus pamungkas nih buat teman-teman semua yang nonton ini ya. Jurus pamungkas ya. Ya. Untuk yang nanti masih ada 10 besar, 100 besar gitu kan? Iya, ada 100 besar. Ini video ini tayang di kala-kala 100 besar lah. 100 besar. Iya. Ya pokoknya jangan underestimate sama diri kita sendiri lah. Malah justru kita harus high ekspektasi sama kita, kemampuan kita gitu, bahwa ternyata kunci gue itu pada saat gue ketemu seseorang atau produser atau apapun, begitu kita pede dengan yang kita suguhkan, aura pede itu kena ke juri, kena ke siapapun yang ada, jadi bagus. Pada saat kita kurang pede, aura itu juga sampai juga ke juri atau ke siapapun penonton yang nanti menjadi voting gitu. Jadi lu semuanya kalau mau ikut ini, PD-nya harus 200% kayaknya. 200%? Harus 200%. 100% gue bilang kurang. 200%. Iya. Karena begitu lu PD, aura lu luar biasa. Itu aja. Keren banget. Anyway, makasih banyak Ferdi buat waktunya. Nanti kita pasti akan sering ketemu teman-teman semua. Iya, nanti baik di 100 besar, tapi pamungkas ini 10 besar. Ya kan? So 10 besar. Ya, teman-teman para fans dari band-bandnya, support teman-teman lo biar biar harus bisa nyampe ke titik itu tuh. Dan support itu untuk teman-temannya, band teman-teman itu udah pahala. Betul. Karena membuat bandnya mendapat kesempatan, mendapat bahagia, ya kan? Betul. Jadi jangan hilangkan komentar-komentar negatif, tapi support mereka. Ya, betul. Untuk teman-teman kalian, untuk kita semua, untuk bangsa ini punya band-band yang keren lagi nanti ke depan. Iya dong, harus. Ya. Makasih banyak, Kak. Sama-sama. Terima kasih sudah diterima di Markas A di 58 Konsero ini, dan semoga ada yang punya. Semoga kita akan lebih baik lagi ke depan. Oh, sama satu lagi. Apa?
Sekarang kan gue nanti ada ngurusin sesuatu. Ya. Mungkin bisa gantiin dulu sebentar. Ya mana tuh? Host di 58 kayaknya lu dulu. Tah. Gua ada acara, ada yang harus gua kerjakan dulu, mungkin bisa digantiin. Buat next. Tapi aku diajarin jurus-jurus. Wah, gampang itu mah. Cil itu mah. Pokoknya rumusnya adalah sepandai-pandainya tupai meloncat, dia tidak pernah ikut olimpiade. Jadi teman-teman, Kevin udah dapat blessingnya dari A nih ya. Jadi harap direstui juga. Nah, harus dong. Saya ngerjain dulu sebentar, konsep yang lainnya baru ntar kita berdua. Siap. Next kita berdua. Siap. Makasih banyak Kak, sekali lagi. Thank you. Sukses. Good luck. Teman-teman gimana rasanya jadi lo? So, buat yang mau tahu lebih lanjut lagi next episode atau apa segala macam bisa komen di bawah ini, bisa like, bisa subscribe biar kita bisa hadirkan konten-konten yang lebih tidak kalah menarik dan berguna pastinya buat bangsa ini. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Nyalakan tombol loncengnya. Yes. Bye. Bye. Dona. Gila apa-apa. Grogi nih. Ini udah nggak pakai harus belajar. Udah lancar. Ini nonton.